Terima kasih Ibu-Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki praktek coaching mengenai kasus 2. Iya. Adapun praktek model Tirta ini akan dibawakan oleh sebagai coach adalah Ibu Sari Imawati, sebagai coach adalah Ibu Nimatul Husna, dan sebagai pengamat adalah Ibu Trisnawati. Sebelum melakukan praktek ini, izinkan saya untuk membacakan kasusnya terlebih dahulu. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas yang mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang dimaksud tadi. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Sekarang, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Kepada rekan-rekan yang ingin melakukan praktek, dipersilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini, duduk dekat Ibu. Iya, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, Nak. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Husna, bisa tidak jika siang ini Ibu mau ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu? Bisa, Bu. Kebetulan siang ini setelah pulang sekolah, saya harus menunggu dijemput kakak. Dan juga ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Oh iya, kita ke perpustakaan saja biar ngobrolnya lebih santai, Nak. Baik, Bu. Ya, Husna, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Apakah ada masalah yang kamu hadapi? Kalau ada masalah, ayo ceritakan sama Ibu. Iya, Bu. Sebenarnya saya memang memiliki masalah. Terima kasih Ibu sudah menanyakan kepada saya, sehingga saya menjadi lebih tenang dalam bercerita. Apa yang mau kamu ceritakan pada Ibu, Husna? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya tidak nyaman di suatu pembelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya. Oh, apa yang dapat Ibu bantu dan yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Yaitu tidak merasa nyaman saat belajar dan ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapat nilai yang optimal, Bu. Oh, begitu. Bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam belajar di suatu mata pelajaran? Belakangan ini saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dan dalam hal pemberian nilai ulangan, Bu. Hah? Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya yang tidak ikut. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut kenapa merasa tidak adil jika guru tersebut membuka les privat? Saya merasa nilai yang diberikan tersebut tidak adil pada murid. Semua murid yang mengikuti les privat tersebut nilainya baik dan bagus-bagus, Bu. Oh, begitu rupanya. Ibu mulai memahami sekarang. Selain mendapatkan nilai ulangan, hal apa lagi yang membuat Husna tidak merasa nyaman? Begini, Bu. Saya juga merasa tidak nyaman
ketika ibu tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privat pada beliau. Boleh Ibu tahu seperti apa sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak yang ikut les dapat nilai bagus, katanya Bu. Oh, begitu. Ada lagi yang membebani pikiran kamu setelah guru berkata demikian. Begini Bu, saya menjadi merasa tidak nyaman karena saya sendiri tidak ikut les privat beliau. Oh, seperti itu rupanya. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya berpikir kalau teman-teman saya mendapat nilai baik itu karena mengikuti les privat itu Bu. Selama ini langkah apa yang dilakukan kamu untuk mengetahui tentang pemikiran kamu itu? Saya bertanya kepada teman saya, Bu. Radiah namanya. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu itu? Saya menanyakan kepada mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu apa kata temannya? Mereka bilang setelah mengikuti les privat itu bisa lebih paham sih, Bu, dengan materi yang diberikan. Karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Dan mereka belajar lagi katanya di rumah dengan contoh soal yang lainnya. Kalau kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Ya, terus kenapa kamu belum melakukannya? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh beliau? Tidak pernah sih, Bu. Gurunya cukup baik. Kalau begitu, kenapa tidak dicoba? Benar juga ya, Bu. Seharusnya dicoba dulu menemui guru tersebut ya, Bu. Iya. Setelah bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya akan bertanya kepada beliau, apakah dengan saya tidak ikut les privat itu berpengaruh terhadap nilai-nilai saya? Bagus, lakukan itu ya. Selain itu, apa kekuatan yang dimiliki sehingga kadang merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Kalau itu sih begini, Bu. Saya ini tipe anak yang suka belajar, Bu. Setiap sore biasanya saya mengulang pembelajaran hari itu dengan latihan soal-soal. Setelah itu, saya juga membuat catatan-catatan penting, Bu. Kemudian, bila ada yang tidak saya pahami, saya akan membuka tutorial dari YouTube. Tapi akhir-akhir ini jarang melakukannya, Bu. Semenjak pandemi ini, kedua orang tua saya dirumahkan dari pekerjaannya. Sehingga mereka beralih profesi dengan berjualan. Jadi sebagai anak, saya juga ikut membantu mereka untuk bekerja. Oh, apakah hal tersebut mempengaruhi belajar kamu? Hal itu mempengaruhi juga, Bu. Karena waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, coba pikirkan tentang nilai itu. Apakah disebabkan karena tidak ikut les privat atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Karena saya kurang belajar. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi masalah itu? Menurut saya, kalau untuk ikut les ya sudah tidak mungkin, Bu. Karena saya tidak memiliki uang untuk membayarnya. Tetapi saya punya teman, Radiah, Bu. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ikut les. Karena biasanya dia mau mengajari saya, Bu. Menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan kamu itu? Pertama, saya akan menemui guru tersebut dan menyampaikan ke beliau bahwa saya tidak bisa ikut les di beliau. Dan juga saya akan bertanya,
Apakah dengan tidak ikut les akan berpengaruh terhadap nilai saya? Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Iya. Komitmen apa yang dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Rencananya besok pagi saya akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain menemui beliau, saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu. Iya, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmenmu? Saya akan meminta bantuan Radiah mengingatkan saya dan nantinya juga membantu saya belajar, Bu. Nah, itu baik sekali. Itu yang semestinya kamu lakukan. Ya, terima kasih, Bu, sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusi permasalahan saya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi mau pulang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching kasus 3 model Tirta yang sudah dibawakan oleh para praktikum tadi. Kepada pengamat kami persilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang sudah diamati pada kegiatan tadi. Kepada Ibu Trisnawati dipersilahkan. Mic-nya Bu Trisna. Baiklah, tadi saya melakukan pengamatan hasil coaching yang dilakukan antara Ibu Sari dan Ibu Husna, di mana Ibu Sari sebagai coach dan Ibu Husna sebagai coach. Saya mengamati praktik coachingnya sudah sangat bagus dilaksanakan dan alurnya sudah dilaksanakan sesuai dengan model Tirta, di mana model Tirta diutarakan oleh coach dan coachnya. Kemudian dari identifikasinya juga coach Ibu Sari sudah menggali muridnya tersebut dengan beberapa pertanyaan. Dan setelah itu rencana aksi juga sudah disampaikan oleh coachnya. Dari kesimpulannya sudah ada kesimpulan yang akan jadi solusi bagi coachnya. Itulah tanggapan saya dari kasus 2. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pengamat yang sudah melakukan pengamatannya. Sampai di sini dulu untuk kasus 2, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.